Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamalia Zahra dengan NPM 232170059. Di sini saya akan membuat video ujian tengah semester mata kuliah Geografi Regional Negara Berkembang. Di sini saya akan membahas mengenai negara India. Negara India berada di Asia Selatan, berbatasan dengan Samudra Hindia di selatan dan dikelilingi oleh negara-negara seperti Pakistan, Tiongkok, Nepal, dan Bangladesh. Lokasi strategisnya sebagai semenanjung besar menjadikannya pusat perdagangan maritim dan kontak budaya sejak lama. Yang kedua ada konsep jarak yang berkaitan dengan India, yaitu jarak horizontal. Misalnya 3.214 km dari utara ke selatan memengaruhi keberagaman iklim dan budaya. Lalu ada jarak vertikal seperti jarak dari daratan rendah Gangga ke puncak Himalaya, menyebabkan perbedaan suhu yang ekstrim, memengaruhi transportasi dan distribusi barang. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Keterjangkauan di India sangat bervariasi. Dataran rendah Gangga memiliki keterjangkauan yang tinggi karena topografinya datar dan memiliki jaringan transportasi yang padat. Sebaliknya, pegunungan Himalaya di utara dan wilayah pedalaman di Ghats Barat memiliki keterjangkauan yang rendah, yang memengaruhi pembangunan ekonomi dan penyebaran layanan publik. Yang keempat ada konsep pola. Pola permukiman di India cenderung memanjang mengikuti sungai-sungai besar seperti Sungai Gangga, dan di sepanjang garis pantai pola penyebaran sumber daya alam seperti sabuk batubara dan terkonsentrasi di timur juga menunjukkan pola yang spesifik. Yang kelima ada konsep morfologi. Morfologi India sangat beragam, terdiri dari 3 bentuk utama. Yang pertama ada pegunungan lipatan muda seperti Himalaya di utara. Yang kedua ada dataran aluvial, yaitu daratan Gangga yang luas dan datar. Yang ketiga ada dataran tinggi dan plato tua, yaitu plato Dekan di selatan. Morfologi ini memengaruhi tata guna lahan dan rentan terhadap bencana seperti longsor di Himalaya. Yang keenam ada konsep aglomerasi. Aglomerasi terlihat jelas pada konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan besar di India dan pusat industrinya. Kota-kota metropolitan seperti Mumbai, Delhi, Kolkata, dan Bengaluru menunjukkan aglomerasi penduduk dan aktivitas ekonomi karena ketersediaan fasilitas dan peluang kerja. Konsep nilai kegunaan, sedikitnya saya akan memberikan contoh 3. Yang pertama ada dataran Gangga memiliki nilai kegunaan sangat tinggi, yaitu untuk pertanian. Yang kedua, Himalaya memiliki nilai kegunaan sebagai sumber air tawar dan potensi pariwisata. Yang ketiga ada plato Dekan dan daerah timur memiliki nilai kegunaan tinggi sebagai sumber mineral seperti batu bara, biji besi, dan lain-lainnya. Kondisi geologi India. Kondisi geologi India ditandai oleh aktivitas lempeng tektonik yang kompleks, terutama tabrakan antara lempeng India dan lempeng Eurasia yang membentuk pegunungan Himalaya. Lalu ada kondisi iklim di India. India beriklim muson tropis. Sebagian besar wilayah India memiliki musim panas, musim hujan, musim pasca hujan seperti di November dan Oktober. Lalu ada musim dingin berlangsung dari Desember hingga Februari. Selanjutnya ada kondisi sosial dan budaya. Kondisi sosial dan budaya negara India sangat beragam karena negara ini memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di dunia dan di bumi oleh berbagai etnis, bahasa, serta agama. Secara sosial, masyarakat India masih dipengaruhi oleh sistem kasta meskipun secara hukum telah dihapus. Perbedaan status sosial, terutama di pedesaan, masih terlihat jelas dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Flora dan fauna di negara India, sepertinya ada harimau benggala, gajah India, dan singa Asia. Untuk faunanya ada mulberry, pinus, dan eucalyptus. Pendapatan per kapita negara India adalah 11.158,9 US dollar yang dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Pertumbuhan penduduk di negara India pada tahun 2024 sebesar 0,89%, jauh di atas indikator negara maju dan digolongkan sebagai negara berkembang.
Lalu untuk tingkat pendidikan di India mengikuti struktur 5+3+3+4 di bawah kebijakan pendidikan nasional NEP pada tahun 2020 yang terdiri dari tahap pendidikan prasekolah dan dasar 5 tahun, pendidikan persiapan 3 tahun, pendidikan menengah 3 tahun, dan pendidikan menengah atas yang berfokus pada spesial yaitu 4 tahun. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai negara di India. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.